Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my class pada mata kuliah Bahasa Inggris 1, ini sesi keempat untuk pronoun. Tujuan instruksional khusus pada kesempatan kali ini adalah 1. Mengidentifikasi kata ganti personal pronoun sebagai subjek dan sebagai objek. Kedua, mengidentifikasi possessive adjektif. Yang ketiga, mengidentifikasi possessive pronoun. Yang keempat, mengidentifikasi reflexive pronoun. Apa makna dari masing-masing istilah ini? Kita akan membahasnya. Pertama, personal pronoun. Personal pronoun adalah kata ganti personal, kata ganti orang, ya. Bisa berfungsi sebagai subjek, bisa berfungsi sebagai objek. Kalau berfungsi sebagai objek, sebagai contoh adalah I, you, we, they, he, she, dan it. Sebagai contoh di sini adalah he, she, it. Itu saya tulis di dalam simple present karena ada tujuannya supaya kita bisa membedakan penggunaan I, you, they, she, it sebagai subjek di dalam simple present. Karena kalau di dalam simple present, kalau I, you, they itu verbnya tidak usah ditambahkan SIS, tetapi kalau he, she, it di dalam simple present, verbnya harus ditambahkan S atau ES sesuai tata bahasa Inggris atau grammar. Contoh, I kalau sebagai subjek adalah I study. You sebagai subjek, you study. We sebagai subjek, we study. They sebagai subjek, maka they study. Di sini tidak ada perubahan verbnya. Artinya verbnya tidak ada tambahan S atau ES. Untuk subjek I, you, we, they. Di dalam simple present. Ya. Catatannya ini adalah simple present. Kemudian kalau subjeknya he, she, dan it, harus ditambahkan verbnya. Verbnya harus ditambahkan S atau ES. Contoh, he studies. Ya, kalau subjeknya he. Kalau subjeknya she menjadi she studies. Kalau subjeknya it menjadi it studies. Ya, ini simple present semua. Simple present artinya sesuatu yang selalu terjadi atau menjadi suatu kebiasaan. Ya. Kemudian, personal pronoun sebagai objek. I menjadi me. Kalau sebagai objek adalah subjeknya I, bisanya dipakai sebagai objek, maka I berubah menjadi me. Subjek you berubah menjadi objek, tetap you. Ya. Sebagai contoh, he wants to see me. Dia ingin menemui saya. Saya di sini kalau sebagai objek, maka bukan I lagi tapi me. Contoh kedua, ya. You berubah tetap you. Ya, contohnya he wants to see you. Ia ingin menemuimu. Di sini sebagai objek tetap you. We sebagai subjek, tetapi kalau we sebagai objek maka berubah menjadi us. Contoh, he wants to see us. Ya, ia ingin menemui kita. Contoh ketiga, they kalau sebagai subjek, misalnya they sebagai objek, maka they-nya berubah menjadi them. Contoh, he wants to see them. Ya, ia ingin menemui mereka. Jadi mereka di sini adalah sebagai objek. He kalau sebagai subjek tetap he, tapi kalau berubah menjadi objek menjadi him. He wants to see him. Ya, dia perempuan ingin menemui dia laki-laki. She wants to see him. She sebagai subjek, kalau sebagai objek menjadi her. Ya. Contoh, he wants to see her. Dia laki-laki ingin menemui dia perempuan. Di sini adalah objek. It sebagai subjek, kalau it berubah menjadi objek, tetap it, ya, tidak ada perubahan. He wants to see it, tidak ada perubahan. Misalnya it itu kucing, ya. Dia laki-laki ingin menemui kucingnya, ya. Karena sudah lama tidak ketemu misalnya. Kedua, possessive adjective. Possessive adjective adalah kata sifat yang bermakna kepemilikan dan mengawali sebuah kata benda. Contoh, my book, ya. My, your, our, their, his, her, its. Ya. Jadi, misalnya itu ini ada sebuah kata benda yaitu buku, book. Buku saya, my book. Bukumu, your book. Buku kita, our book.
Buku mereka, their book. Bukunya, nya itu laki-laki ya, his book. Bukunya, nya perempuan, her book. Makanannya, nya itu kucing misalnya, it's food, bukan book ya, karena kucing tidak punya buku ya, it's food. Sebagai contoh, this is my book, ini adalah buku saya. This is your book, ini adalah bukumu. This is our book, ini adalah buku kita atau buku kami. This is their book, ini buku mereka. This is his book, ini bukunya, laki-laki, nya. This is his book, ini harusnya her book, salah tulis ya. This is her book, ini bukunya perempuan. This is its food, ini makanannya. Kemudian, possessive pronoun. Possessive pronoun itu adalah kata ganti yang berfungsi sebagai kepemilikan. Tapi ini bukan posisi adjektif ya. Kalau posisi adjektif itu mendahului sebuah kata benda. Yang namanya posisi pronoun ini berfungsi sebagai benda itu sendiri. Ya, sebagai noun itu sendiri. Ingat yang namanya pronoun itu adalah kata benda. Ya. Kata benda yang menggantikan kata orang ya, atau benda. Dan posisi pronoun itu adalah kata benda yang menggantikan orang atau benda itu sendiri. Tapi menjelaskan subjeknya. Ya. Contohnya, mine itu adalah milik saya, yours adalah milikmu, ours adalah milik kita, theirs adalah milik mereka, his adalah miliknya laki-laki, hers adalah miliknya perempuan. Kalau it's tidak bisa. Contohnya, this book is mine. Buku ini adalah punya saya. Jadi mine di sini itu menjelaskan this book-nya. Ya. Jadi mine di sini adalah possessive pronoun, menjelaskan this book-nya. Kemudian this book is yours, buku ini adalah milikmu. Ya. This book is ours, buku ini adalah milik kami. This book is theirs, buku ini adalah milik mereka. This book is his, buku ini adalah miliknya, nya laki-laki. This book is hers, buku ini adalah miliknya, nya perempuan, hers. Ya. Oke ya, itu adalah 3 contoh dari personal pronoun, possessive adjective, serta possessive pronoun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti orang atau benda yang menyatakan tindakan yang dilakukan terhadap orang atau benda itu sendiri. Artinya refleks. Refleks itu artinya mencerminkan tindakan orang atau benda itu sendiri. Ya. Contoh, myself, saya sendiri. Artinya ya, yourself, dirimu sendiri. Ourself, diri kita sendiri. Atau di sini ada yang sebagai plural, ada yang sebagai ada yang singular, ada yang plural. Ya. Kemudian themselves, kalau themselves itu selalu plural, selalu bermakna jamak ya. Themselves artinya mereka sendiri. Himself artinya dirinya sendiri, dirinya itu laki-laki. Herself, dirinya sendiri, her di sini adalah perempuan. Itself adalah dirinya sendiri, nya di sini adalah hewan atau benda. Contoh, myself, I do my job myself. Saya mengerjakan pekerjaan saya sendiri, tidak dibantu orang lain maksudnya ya. Yourself, ini yang sering dipakai dua-duanya ini ya. Kalau yourself itu singular, artinya you itu sebenarnya bisa menunjuk satu orang, bisa menunjuk banyak orang. Kalau ini menunjuk satu orang, maka yourself-nya tidak memakai VES ya, tetapi hanya memakai F saja. Yourself. You do your job yourself. Kamu mengerjakan pekerjaanmu sendiri. Tetapi kalau di sini you itu menunjuk banyak orang, maka menjadi VES ya. You do your job yourselves, ada ES-nya. Contohnya ya, you are so many, kamu begitu banyak, but you can do it yourself. Tapi kenapa kamu tidak bisa mengerjakan pekerjaanmu sendiri? Kamunya itu banyak ya, maka memakai VS. Kemudian kalau ourselves, ini ada 2 pendapat ya. Ourselves yang boleh memakai LF saja, karena ini menyatakan sebuah kolektif ya, artinya menyatakan satu kumpulan orang, maka ini boleh memakai F saja. We do our job ourselves. Ya. Kami mengerjakan tugas kami sendiri. Boleh memakai F.
boleh memakai VES, ya. Karena ada dua pendapat dan kita tidak bisa menyatakan bahwa dua-duanya itu salah. Tetapi mayoritas dalam bahasa Inggris biasanya kalau we tetap memakai VES karena dianggapnya jamak, bukan satu kesatuan lagi. Ya, ini pendapat pertama. Kalau satu kesatuan, we-nya sebagai satu kesatuan, maka memakai F, ourselves. Tapi kalau pendapat kedua, ini yang biasa diikuti banyak orang, ini meskipun we itu tidak bisa dianggap satu kesatuan, tetapi dipisah-pisah, jadi tetap jamak. Ya. Ourselves, jadi di sini memakai VES. As humans, we have to blame ourselves. Sebagai manusia, kita harus menyalahkan diri sendiri, misalnya terhadap kerusakan lingkungan, misalnya ya. Jadi ourselves di sini menyatakan jamak. Kalau themselves, ini selalu jamak ya. Diri mereka sendiri. Ini tidak bisa singular, harus jamak. They blame themselves for their fault, misalnya. Mereka menyalahkan diri sendiri atas kesalahan mereka. Themselves di sini selalu jamak. Ya. Selanjutnya himself, kalau ini selalu tunggal ya. He does his job himself. Dia mengerjakan tugasnya sendiri. Ya. Selanjutnya herself. Ia perempuan selalu mengerjakan tugasnya sendiri. She does her job herself. Ya. Nah, selanjutnya itself. Itu diberlakukan untuk hewan atau benda ya. Tapi kalau benda kan tidak bisa bergerak, biasanya bisa bergerak adalah hewan. The cat scratches itself. Kucing itu menggaruk dirinya sendiri. Ya. Jadi di sini itself itu merujuk pada benda atau hewan. Ya. Oke, sekian untuk sesi 1. Maksud saya untuk part 1 ya. Selanjutnya kita akan bahas pada part kedua untuk pelatihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.